Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Simpang Rimba, Bapak Yudi Saprianto. Yang terhormat Bapak Muhammad Tayyib Farkani selaku Wakil Kurikulum. Yang terhormat Bapak An-Nasir selaku Wakil Kesiswaan, dan juga Bapak Ibu Guru semuanya yang hadir pada kali ini dalam acara pengimbasan ataupun aksi nyata calon guru penggerak angkatan 6 modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Sholawat serta salam selalu curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat serta taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di hari ini, yaitu di ruang guru. Jadi untuk membuka acara kali ini ada baiknya kita melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya adalah pengarahan terlebih dahulu dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Yudi Saprianto, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, masih memberkahi setiap langkah dan aktivitas kita untuk senantiasa terus belajar mensyukuri nikmatnya, belajar menambah nikmat, belajar bagaimana kita bisa bersyukur atas segala nikmat yang kita rasakan. Selawat beriring salam, tidak lupa kita semua menyampaikan kepada suri teladan, qudwah dan contoh kita semua, baginda Nabi Muhammad SAW, yang kepada beliau kita mengharapkan syafaat agar diberikan keberkahan dan kebaikan pada yaumil masyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Pak Muhammad Tayyib Farkani selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yang kami hormati Pak Nasir, Bapak Ibu Guru yang sudah hadir di ruangan ini, ruang guru SMA Negeri 1 Simpang Rimba, dan yang paling kita banggakan Pak Robi dan Bu Hadiatus Saripah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar dari calon guru penggerak kita, yaitu Pak Robi dan Bu Hari, mengenai hal-hal atau konsep pembelajaran atau praktik pembelajaran, best practice pembelajaran. Ya, kita semua sudah tahu bersama bahwa dengan kurikulum Merdeka ya tahun 2022 ini yang kita laksanakan, berbagai hal baru yang terus dan menerus akan kita dapatkan dan mau atau tidak mau kita terapkan. Ya, tinggal kita di mana sebagai seorang guru untuk mengambil sebuah posisi. Apakah kita siap terus melaju melaksanakan tugas kita seiring dengan perubahan, artinya kita mengadopsi perubahan, kemudian mengadopsi, meniru, serta hal-hal terbaik dari perubahan itu kita ambil manfaatnya dan kita dapat menggunakannya. Atau ketika perubahan yang terjadi saat ini dalam dunia pendidikan, kita tidak mau berubah, Bapak Ibu sekalian, dan pada akhirnya kita akan tertinggal di belakang, ya. Dan siap-siap, karena perubahan itu tidak lepas dari juga mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, persaingan dan teknologi, ya. Oleh karena itu, dalam perubahan pendidikan saat ini, yang mana kurikulum Merdeka sudah dilaksanakan dan SMA Negeri 1 Simpang Rimba ini sebagai bagian dari sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka kategori berubah, mau nggak mau, kita suka atau tidak suka, kita harus siap berubah juga.
Nah, Bapak Ibu guru sekalian, tadi siang ada tamu juga dari BPMP, Ibu Maisarah. Beliau juga menekankan keterkaitan dalam proses pembelajaran. Ada namanya pembelajaran terdiferensiasi. Kita sudah mengenal dengan platform Merdeka Mengajar, apalagi kita sekolah dengan kategori mandiri berubah, ya, belum pada kategori berbagi. Mau nggak mau kita juga harus siap mengadopsi platform Merdeka Mengajar. Apa-apa yang sudah baik di sana dapat kita ambil, kita adopsi dan kita terapkan. Kemudian kita juga bisa belajar yang ada di sana. Kemudian perencanaan berbasis data, rapor pendidikan, dan hari ini kita juga mengharapkan ya ilmu hal-hal terbaik dari kawan-kawan kita yang sudah mengikuti program calon guru penggerak. Kami pikir ya kita semua siap dan sama-sama untuk menyiapkan diri kita dari hal-hal perubahan apa yang seharusnya akan kita terapkan di sekolah kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, sedikit menyampaikan juga dari situs Kementerian bahwa program guru penggerak ini tidak lain dan tidak bukan adalah menciptakan pemimpin pelajaran yang berpusat pada murid. Ya, kalau kita dulu dengan berpusat pada guru, nah sekarang orientasinya berpusat kepada siswa pembelajaran itu dilaksanakan. Kalau dulu berpusat pada guru, kita semua yang mengelola. Guru nggak ada, siswa kelabakan. Nah sekarang bagaimana kita salah satunya ketika menjadi pemimpin pembelajaran di kelas, bagaimana pembelajaran berpusat kepada siswa, kita bisa memotivasi siswa, kita bisa membuat siswa belajar, ya, dengan tidak harus serta-merta kita menyampaikan dari A sampai Z materinya, ya, apalagi dari kurikulum Merdeka ini kita penting untuk menyampaikan materi esensial, ya, materi-materi esensial yang harus kita sampaikan. Nah dalam hal ini Pak Robi nanti Bu Sari barangkali bisa berbagi kepada kami semua apa hal-hal terkait dalam kegiatan pembelajaran ini yang berpusat pada murid yang bisa kita laksanakan bersama-sama, ya. Karena sering kami mendapatkan pengalaman seperti ini Bapak Ibu di kelas, ya, Bapak Ibu sering ada hambatan belajar pada siswa. Yang kami lihat itu ketika siswa itu masih berfokus pada guru total, ya, berfokus pada ada atau tidak ada guru, maka di kelas pembelajaran menjadi terganggu atau tertunda. Nah dengan harapan adanya istilah sekarang itu pembelajaran berpusat pada murid, kepada Pak Robi nanti dan Bu Sari, saya mengharapkan agar kita sama-sama bisa berbagi ilmu terbaik dan praktik terbaik tentang mengelola pembelajaran di kelas. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Ibu Sari sudah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, dan terima kasih juga kepada Pak Robi dan Bu Sari untuk melaksanakan kegiatan pembebasan pada siang hari ini. Akhir kata, kita sama-sama mengharapkan tujuan dan keberkahan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga sedikit jalan seperti ini bisa membuat kita semua maju bersama, sukses bersama, ya, hebat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yudi Saprianto yang telah menyampaikan beberapa kata untuk kali ini, pembukaan kali ini. Dan untuk selanjutnya akan ada paparan ataupun materi dari Pak Robi Pibra, yaitu mengenai nanti yang akan disampaikan. Yang pertama adalah mengenai 5 posisi kontrol, yang kedua adalah segitiga restitusi. Nah untuk pertama yang akan disampaikan kepada ataupun dari Pak Robi, kepada Pak Robi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat ini agak siang, agak sore, ini agak lemas ya Bapak Ibu, apalagi cuacanya ini agak kurang mendukung ya.
Oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita coba seperti Pak Suryadi. Semangat pagi, luar biasa. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Pertama sekali kami dari calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Pangkal Selatan dari SMA kita, yaitu SMA Negeri 1 Simpang 5. Saya sendiri kami di depan ini tidak memperkenalkan diri karena wajahnya tidak asing lagi bagi Bapak Ibu semuanya. Hari ini kami pertama sekali mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu dan tempatnya, terkhusus juga buat Wakil Kepala Sekolah, Wakil Bidang Kurikulum Pak Tayyib, dan Wakil Kiswaan Pak Nasir yang sudah memberikan waktu untuk kami untuk berbagi ataupun mengimbaskan apa-apa yang sudah kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak itu sendiri. Dalam kegiatan diseminasi ini ataupun pengimbasan ini, ya kita Bapak Ibu semuanya tidak perlu tahu ataupun melihat siapa yang menyampaikannya, ya Bapak Ibu ya. Yang kita pahami agar apa yang kita dapatkan dari kegiatan ini adalah isi daripada apa yang akan disampaikan itu sendiri. Apa yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya itu bukan untuk mengajar Bapak Ibu ya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu ini lebih suka daripada kami yang ada di sini ya. Ya, saya yakin seperti itu. Artinya kita sehat menasehati ya. Kalau saya terkilaf, Bapak Ibu memberikan nasihat kepada saya untuk mengingatkan supaya tidak kilaunya berkepanjangan. Nah, berkaitan dengan hal-hal yang akan kami sampaikan Bapak Ibu semuanya, kami untuk guru penggerak ini lebih menekankan bagaimana filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya. Jangan kita ini merasa aman kepada posisi yang kita anggap nyaman. Sekarang ini zaman sudah semakin maju. Jadi kita sampaikan kepada Bapak Ibu, yang posisi kedudukan kita sebagai guru ini apakah kemauan dari kita atau kemauan dari pihak luar atau pihak lain? Itu kan berangkatnya dari kita. Nah, kalaulah berangkat dari kita, berarti harus kita suka tidak suka, kita harus melaksanakannya dengan baik, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, kalau untuk masalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara luar biasa. Ya, makna yang pertama ya Bapak Ibu, saya belum menyampaikan, Bapak Kepala Sekolah menyampaikan artinya. Bahwasanya filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana kita itu bisa berhamba kepada sang anak ya. Nah, jadi kita yang membutuhkan anak. Kalau Pak Karoma selama ini bagaimana? Nah, kalau saya sebelumnya, tunggu ya Pak Karoma ya. Kalau saya sebelumnya ini apa? Lebih kepada sosok jual mahal. Ya, lebih kepada sosok jual mahal. Artinya apa? Siswa yang butuh guru. Nah, jadi pemikiran-pemikiran yang seperti itu kalau di guru penggerak itu harus dihapuskan. Kenapa? Karena kami itu diajarkan bagaimana kita itu bisa menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Segala sesuatu kekuatan, segala sesuatu energi tercurah untuk anak itu sendiri. Nah, kembali kepada pertanyaan saya Pak Karoma. Kalau Pak Karoma itu gimana di SMA 1 Bali dengan SMA kita di sini? Kalau sama aja yang gimana? Kalau kita lebih sharing aja Pak Karoma. Kalau posisi Pak Karoma itu apakah sudah mengimplementasi yang namanya filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengedepankan bahwa kemerdekaan anak itu yang berhamba kepada sang anak itu? Kalau
Belum ya, belum. Itu salah satunya Bapak Ibu ya. Saya pun sebelum jadi calon guru penggerak juga seperti itu Pak Karono ya. Karena sudah mempelajari hal ini, ya saya jujur aja Bapak Ibu semuanya ya. Saya sempat mungkin tempat konsultasi juga dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan Bu Sari. Saya tidak nyaman setelah saya belajar yang namanya calon guru penggerak ini. Tidak nyaman. Kenapa? Karena saya ini lebih cenderung kepada tipikal orang yang temperamen, emosional. Ya, lebih kepada anak itu yang harus memanjakan saya. Nah, sekarang ini udah berubah 360 derajat Celcius. Ya, 360 derajat. Kita harus memanjakan anak ya, seperti itu. Karena anak itu kita yang membutuhkan anak. Itu yang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu semuanya, ada beberapa rentetan tahapan-tahapan yang kami lalui dalam pendidikan guru penggerak itu. Yang pertama, kami membicarakan masalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Banyak filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salah satunya apa? Anak itu dilahirkan seperti kertas kosong yang di dalamnya tertulislah ya tulisan-tulisan yang buram, yang sama-sama ya. Yang sama-sama. Artinya apa? Tinggal kita selaku guru itu menebalkan tulisan itu jika tulisannya itu bermakna positif. Kalau tulisannya bermakna negatif, jangan kita tebalkan Bapak Ibu. Kita hilangkan, maka kita tinggalkan. Itu tugas kita luar biasa Bapak Ibu semuanya. Nah Bapak Ibu, kita, apakah kita sudah melaksanakan seperti itu? Kalau saya sendiri belum, mungkin Bapak Ibu semuanya sudah ada yang melaksanakan seperti itu. Nah, bagaimana Bapak Ibu kita ingin melaksanakan hal seperti itu? Dasarnya apa? Karena dasarnya adalah dasar anak itu lahir dalam rahim yang berbeda-beda. Kita aja dalam satu keluarga itu ada sporadiknya, adik kakak ya, ada kakak pertama, kakak kedua, watak kita berbeda-beda. Padahal satu rahim. Apalagi ini kita siswa kita ini yang berbeda-beda rahim. Kalau mereka berbeda rahim, kenapa harus kita samakan wataknya mereka itu? Nah, itulah tugas kita. Bagaimana cara kita mencari apa kelemahan ataupun kelebihan daripada anak didik kita itu sendiri? Melalui pembelajaran apa? Ya, pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kurikulum implementasi kurikulum Merdeka itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, di pendidikan guru penggerak juga, selain kami membicarakan masalah filosofi pemikiran Ki Hajar, kami juga membicarakan masalah visi guru penggerak. Nah, visi guru penggerak kami tidak menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya karena bukan bagian daripada ranah ini. Yang ketiga itu ada yang namanya nilai dan peran guru penggerak. Ya, nilai dan peran guru penggerak ya Bu Ariantus. Kemudian yang keempat adalah budaya positif. Di budaya positif inilah yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Di budaya positif yang kami sampaikan di sini ini adalah lebih kepada posisi kita ini di mana sekarang ini. 5 posisi kontrol yang ada pada guru itu, yang pertama dia sebagai pembuku, yang kedua dia sebagai teman, yang ketiga dia sebagai pembuat merasa bersalah, yang keempat dia sebagai monitor atau pemantau, yang kelima dia sebagai manajer. Nanti kalau setelah saya jelaskan tentang posisi kita ini, kita petakan posisi kita di mana. Nah, nanti posisi kita ini akan kita raba, kira-kira nyaman nggak dengan posisi yang seperti ini. Contoh, ada 5 posisi kontrol pada guru. Ya, coba Bapak Ibu Bu Kurnia bisa lihat 5 posisi kontrol. Bisa tak kelihatan Bu Kurnia di sana, Bu Kurnia? 5 posisi kontrol. Ya, coba Bu Kurnia, yang kontrol pertama, yang pertama apa posisi pertama Bu Kurnia? Iya. Kurang jelas ya. Bu Sari bisa nggak ditebalkan Bu Sari? Ya. Ada 5 posisi kontrol pada guru. Nah, setelah kami menyampaikan 5 posisi kontrol ini, kira-kira kita ini berada di posisi mana sekarang ini? Nah, dari 5 posisi kontrol ini, dia bagus semuanya. Tapi ada yang paling bagus yang untuk kita terapkan di murid itu sendiri, Bapak Ibu semuanya. Nah, yang pertama adalah posisi sebagai penghukum. Kalau posisi sebagai penghukum, ciri-cirinya
guru itu lebih kepada menghukum siswa, baik secara fisik maupun non fisik itu. Dan ciri-ciri posisi guru sebagai penghukum ini, nadanya keras. Ya, pertama dia lebih kepada menghukum siswa, nadanya keras dia. Ya, nadanya keras. Kemudian dampak daripada posisi penghukum ini ada psikis kejiwaan anak itu akan terganggu. Itu posisi penghukum. Lebih saya cenderungkan kepada contohnya. Contohnya Bapak Ibu, nanti ada juga videonya. Saya waktu mau masuk ke dalam sekolah ini, saya menunggu di depan. Ya Bapak Ibu, saya tunggu di depan. Kemudian saya tunggu di depan itu, ternyata ada anak yang terlambat. Ya, satu orang terlambat itu tidak sesuai dengan jadwal yang sudah dibagikan oleh kurikulum itu sendiri. Kita masuk jam 7.15, dia datang jam 8.00. Lalu saya petugas piketnya ketemu anak yang seperti itu. Lalu saya sampaikan, kenapa kamu terlambat? Ya, kenapa kamu terlambat? Keras nadanya. Kenapa kamu terlambat? Kamu tahu nggak? Ini jam berapa ini? Nah, jadi gitu, buat. Jadi seperti itulah bahasanya yang bahasa penghukum itu. Kenapa kamu terlambat? Agak keras bahasanya itu. Bahasanya itu agak menghardik. Nantinya dengan adanya bahasa seperti ini akan mengganggu kejiwaan anak itu sendiri. Itu posisinya penghukum itu. Keras nadanya, tinggi dia. Nah, pada posisi penghukum ini membuat ia merasa dihukum itu lebih kepada identitas gagalnya. Dia merasa gagal jadi seorang murid itu sendiri. Itu untuk posisi penghukum. Nadanya keras, ya, itu ciri-cirinya. Kemudian lebih kepada fisik dan non fisik verbal dia. Ya, fisik itu ke tubuhnya, non verbalnya, ya kata-katanya yang untuk verbalnya. Contoh yang saya sebutkan tadi, kenapa kamu terlambat? Ya, ini matanya melotot lagi kan, marah lagi, ya. Nah, kita di posisi mana? Apakah seperti itu ya? Kalau saya sebelumnya seperti itu saya. Ya. Yang kedua posisinya adalah membuat merasa bersalah. Nah, membuat merasa bersalah, bagaimana posisi kontrolnya untuk guru itu? Kita ini posisinya nadanya adalah rendah, tidak tinggi nadanya. Kebalikan daripada penghukum tadi. Kalau penghukum tadi itu nadanya tinggi, kalau pembuat merasa bersalah dia agak menghibah dia. Contoh kejadian yang tadi juga, nah kenapa kamu terlambat nak ya? Nah menghibah kan, nggak terlalu tinggi kan? Nah kenapa kamu terlambat ya? Nah kalau kamu terlambat ini, bapak nanti dimarahin oleh bapak kepala sekolah. Ya, jadi ada nada kita menghibah yang membuat anak itu merasa bersalah kan gitu seperti itu. Jadi dia, wah saya ini sudah membuat Pak Robi ini nanti dimarahi oleh bapak kepala sekolah kalau saya diizinkan masuk. Jadi dia merasakan seperti itu. Nah itu untuk membuat merasa bersalah. Nadanya agak rendah, ya lebih kepada menghibah. Ya, apakah ada kita seperti itu? Nanti kita cari yang mana yang bagusnya. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Contoh Bapak Ibu yang sebagai teman ini nadanya itu lebih kepada bersenda gurau, lebih kepada keakraban. Contoh saya dengan Pak Karoma, saya gurunya, Pak Karoma adalah siswanya. Woi kawan, itu bahasanya seperti itu ya. Woi kawan, apa kabar kawan? Gitu kan? Itu siswa, anggap aja Pak Karoma itu adalah siswa saya. Woi kawan, tos dulu. Itu sebagai teman, ya. Tos dulu. Gimana kabar kawan-kawan? Itu kan bahasanya, kan bahasanya lebih kepada bersenda gurau. Tapi efeknya itu luar biasa. Apabila anak tidak bisa menempatkan senda gurau kita itu, dia akan tidak menghargai kita. Dia bisa akan menjadi tidak beretika, tidak bertata krama, tidak bersopan santun terhadap kita. Kenapa? Karena kita sudah memandang mereka dengan posisi sebagai teman itu sendiri. Ya. Nanti dia ketemu kita, woi Pak, gitu. Apakah jadi masalah Bapak Ibu semuanya? Kalau ada anak-anak kita ketemu kita, woi Pak. Nah, itu mereka sudah menganggap kita sebagai teman. Kenapa dia menganggap kita sebagai teman? Karena perlakuan kita juga kepada mereka juga sebagai teman, Bapak Ibu. Nah, itu untuk membuat
posisi kontrol sebagai teman. Kalau posisi sebagai pemantau, Bapak Ibu, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, itu untuk pemantau. Pemantaunya seperti ini. Kalau untuk pemantau itu, dia ada hitungan-hitungan berapa kali dia itu melakukan pelanggaran. Contoh, ketemu si A ini, oh ternyata sudah dinasihati itu 1, 2, 3, enggak juga dia. Nanti kita kasih yang namanya konsekuensi ataupun sanksi itu untuk sebagai pemantau itu sendiri. Nah, posisi yang terakhir untuk kontrol guru adalah posisi manajer ini. Inilah posisi yang harus diidamkan oleh guru-guru. Manajer bagaimana? Kita mampu kalau ketemu anak-anak yang bermasalah itu, kita mampu menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Kalau dia terlambat tadi, kira-kira kita tebalkan, berikan keyakinan apa solusinya kalau dia terlambat itu. Jadi ada sentuhannya kepada mereka itu. Ya, kita memberikan solusi. Nah, contohnya dia terlambat tadi. Kenapa kamu terlambat, Nak? Oh, saya Pak telat bangunnya, kesiangan saya Pak. Nah, kita berikan solusi, kita manajemenkan dia, kita manajerkan dia. Nah, kalau seperti itu, kira-kira apa yang perlu kamu lakukan kalau nggak terlambat lagi? Oh Pak, saya harus gunakan alarm Pak. Selain alarm, adakah yang perlu dilakukan lagi? Oh Pak, saya harus kerjasama dengan orang tua untuk membangunkan saya Pak pagi-pagi Pak. Oh begitu ya solusinya, bagus solusinya. Jadi kita tumbangkan. Nah, coba kamu lakukan apa itu. Jadi anak-anak itu merasa dia itu kita itu menganggap dia sebagai suatu hal yang spesial untuk dirinya, sehingga anak-anak itu tidak lengah dan tidak berbuat hal-hal yang tidak diinginkan Bapak Ibu. Jadi ada 5 posisi kontrol kita. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, ya, kalau Pak Diki, kira-kira dari 5 posisi kontrol ini yang mana yang sekarang ini Bapak? Yang paling sering. Iya, yang paling sering itu. Yang paling sering penghukum. Penghukum Pak ya. Ingat ya Bapak Ibu ya, tipikal yang posisi guru sebagai penghukum ini ya bagus, memang bagus ya. Tadi juga sharing dengan Bapak Kepala Sekolah. Ada suatu saat kita menggunakan penghukum itu sendiri jika sudah mencapai batas yang tidak ditentukan. Ya, boleh Bapak Ibu kita gunakan penghukum. Tapi sudah kadarnya lebih meningkat lagi ya. Tapi setidaknya jangan sekali-sekali hal-hal kecil itu kita berikan penghukum itu sendiri, karena akan membuat psikis anak itu akan terganggu. Jika psikis anak akan terganggu, dia akan mencari perhatian kepada yang lain Bapak Ibu. Kalau Pak Kiki penghukum juga ya. Nah, oke, kalau Pak Aldi gimana? Masih penghukum atau gimana? Kalau atau sebagai teman Pak Aldi? Oh, pemantau. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Aldi. Iya. Terima kasih Pak Aldi. Jadi alhamdulillah Pak Aldi ini sudah kepada posisi sebagai pemantau ya Pak Aldi ya. Lebih pada memantau keadaan siswa itu. Jika ada permasalahan dipantau, oh ternyata 1, 2, 3, nanti diberikan solusi ya. Kamu jangan lagi seperti ini. Nah, itu pemantau. Kalau Bu Hikmah gimana Bu Hikmah? Lebih kemana posisinya Bu Hikmah? Penghukum juga. Kalau bisa nanti ke depannya itu ya saya juga gitu, Pak Diki, kemudian Bu Hikmah. Jadi saya juga seperti posisinya sebagai penghukum itu. Makanya saya sampaikan saya nggak betah dengan keadaan seperti ini. Anak-anak itu sudah gimana lagi, tidak terkontrol ya. Tapi saya harus merubah diri saya, karena saya sudah belajar, mau tidak mau, suka tidak suka, ya harus kita laksanakan Bapak Ibu. Karena tidak dilaksanakan akan menjadi dosa kita. Lebih baik kita tidak tahu tapi tidak bisa kita laksanakan daripada kita tahu tapi tidak dilaksanakan Bapak Ibu ya. Kalau butuh latihan lebih ke mana posisinya? Nomor 2 ya, pembuat merasa bersalah. Wah, luar biasa juga nih, pembuat merasa bersalah, berarti lebih suaranya lebih kepada mendayu-dayu Bapak Ibu ya. Artinya lebih menghibah ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, untuk memantapkan kita terhadap 5 posisi kontrol ini ada satu kasus yang kita coba selesaikan. Kira-kira ini posisinya di mana Pak? Kejadian kasus-kasus ini. Coba ditampilkan Bu Seri. Nah, Ibu Sari ya. Oke, saya bacakan kasusnya. Kita ini diskusi Bapak Ibu ya. Guru matematika dan wali kelas 8
Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ya, jadi guru penggantinya adalah Ibu Eni. Yang digantikan adalah Bu Santi. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas MTK tadi. Kata Bu Eni, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Nah, sudah tergambar posisinya kemana ya. Nah, tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Nah, keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Itu katanya si Ibu Santi. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan kepada Bu Santi, bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi? Mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahukan kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai penggantinya. Pak Hasan ini kepala sekolah, bukan Pak Suparno ya Bu Pelatin ya. Ya. Jadi makanya Bapak Ibu, dari posisi kontrol yang 5 tadi, Bu Rizky bisa diulang kembali apa 5 posisi kontrol tadi Bu Rizky? Iya, karena slide-nya ini penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kalau Rizky kemana posisinya sekarang nih? 5-5-nya? Lebih ke penghukum ada ya? Apalagi? Pernah. Oke. Pernah merasa posisinya di pembuat merasa bersalah? Enggak pernah ya? Oke, berarti Bu Rizky udah paham ini. Terima kasih Bu Rizky ya. Nah, jadi kasus tadi kira-kira, nah silakan di next Bu Sari ya. Nah, lanjut pertanyaan itu. Oke, lanjut pertanyaan. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni tadi dalam menangani Vivi dan Natali? Kira-kira apa Bu Agnes? Pembuat merasa bersalah. Gimana Bapak Ibu semuanya? Bu Yuli, kalau Bu Yuli apa yang posisi yang dilakukan oleh Bu Eni tadi? Bu Eni tadi ya? Ya Ibu Eni kan menggantikan Bu Santi tadi ya. Makanya tadi ada katanya, ayolah nak tugasnya dikerjakan.
nanti ibu akan dipanggil kepala sekolah, ntar dimarahi oleh bapak kepala sekolah. Yo bantu ibu ya. Kira-kira itu posisinya sebagai penghukum kah dia? Atau pembuat merasa bersalah kah dia? Atau manajer kah dia? Atau pemantau kah dia? Pembuat merasa bersalah. Jadi di pembuat merasa bersalah seperti itulah nadanya, agak rendah, seolah-olah itu anak itu kita itu menghibah kepada anak-anak kita. Namun posisi ini tentu tidak nyaman juga bagi kita Bapak Ibu semuanya ya. Nah itu Bapak Ibu semuanya 5 posisi kontrol. Semoga 5 posisi kontrol ini bisa menjadi bahan untuk kita ya Bapak Ibu dalam membantu tugas kefokusan kita. Lebih jelasnya tentang 5 posisi kontrol ini ya, kita ini ada videonya ya Bu Sari, ini videonya. Ini lengkap ini, gimana bentuk posisi tempat merasa bersalah sebagai teman, sebagai penghukum, pemantau dan manajer. Silakan Bu Sari, yuk kita sama-sama tonton Bapak Ibu semuanya. Coba Bapak Ibu lihat ini posisi tempat merasa bersalah ya tadi ya. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Kenapa itu merasa bersalah kan? Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah. Cocok dengan Iki. Cocok diterapkan. Gitu. Ini posisi apa nih? Nah, posisi sebagai teman ini Bapak Ibu ya. Kita akan lihat di posisi sebagai teman ini gimana? Nanti Bu. Nah, ini memang ini masalah nih. Nah, itu dia. Masih nabrak. Iya Bu. Habis saya Bu. Iya Bu. Saya mau pamit mainnya tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kali ada tes raja. Nah, ini ya Bu Agnes ini ya Bapak Ibu yang kita yang banyak ini kan dalam posisi sebagai penghukum ini betulnya Bapak Ibu. Tadi suruh push up dari penghukum. Nah, tadinya lebih cenderung kepada kerasnya, ya. Naren, sini kamu. Wah, gitu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu. Apa coba? Glenn. Lebih kepada ya, lebih keras ya. Glenn dan Ferdinand Pak yang. Oh, Tadi semangat Saya Dasar pemalas. Nah, dasar pemalas itu kan sudah membuat anak-anak itu sudah merasa tergoncang. Itulah yang namanya dengan kekerasan verbalnya itu kan dasar pemalas itu. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa?
kita lebih kira ini memantau, lebih pada mengontrol anak-anak itu, mengawasi anak-anak. Pak Aldi, Pak Bayu. Pak Aldi ini. Naren juga, Bapak Ibu. Terus Rehan sebenarnya. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan beberapa perhitungan normal. Oke, ini Bapak Ibu, posisi yang paling ideal ini adalah posisi manajer ini. Ya, coba kita lihat Bapak Ibu. Naren juga, Pak. Naren. Naren! Aduh, udah naik. Pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Akan lebih menanyakan kepada Saya anak-anak pas seharusnya kemana? semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Jadi, Oke. apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati sendiri? Iya, Bu. Saya meyakini. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas belajar. Oke, Bapak Ibu semuanya sudah menonton video 5 posisi kontrol tadi. Jadi posisi yang paling ideal itu adalah posisi manajer itu. Jadi kalau ada anak itu menemukan permasalahan itu, jangan kita itu memberikan hukuman sekali-sekali ya. Jangan sekali-sekali kita memberikan hukuman, hindarilah masalah hukuman itu karena hukuman itu akan diingatkan oleh anak itu lama-kelamaan juga akan membekas di hatinya itu. Jadi akan menjadi dendam nanti anak itu kepada gurunya itu. Jadi kalau bisa buatlah posisinya sebagai manajer itu. Jadi posisi manajer ini lebih kepada kalau ada anak melakukan permasalahan itu ingin menanyakan apa solusi yang dilakukan agar permasalahan itu tidak terulang lagi. Nah, seperti video Naren tadi. Jadi erat kaitannya juga dengan segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Bu Hadiatus Sarifah. Oke, Bapak Ibu semuanya, 5 posisi kontrol. Semoga apa yang disampaikan tentang 5 posisi kontrol ini dapat kita jadikan sandaran untuk kita maunya di posisi mana yang seharusnya. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada berkali kemuliaan. Luar biasa sekali yang telah disampaikan Pak Romi mengenai 5 posisi kontrol. Semangat pagi! Pagi, luar biasa. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah yang sudah kita diberikan kesempatan untuk berbicara di sini untuk menyampaikan mengenai apa yang sudah kita pelajari di dalam guru penggerak.
Tadi sudah disampaikan banyak sekali oleh Pak Robi, itu memang luar biasa perjalanan dari proses kami menjadi belum ya, ini masih calon guru penggerak. Kami di situ masih 48%, masih ada sekitar 52% yang harus dilalui sampai bulan Mei 2023. Luar biasa sekali, dan mudah-mudahan nanti ini untuk angkatan 8 ada yang ikut ya, mudah-mudahan lulus. Kalau saya berpikirnya nikmati prosesnya, insya Allah kita akan berada di titik puncak untuk berhasil. Amin. Nah, di sini tadi sudah disampaikan mengenai banyak posisi 5 posisi kontrol. Kalau saya di sini akan menyampaikan mengenai, ini saya hanya sharing saja ya, Bapak Ibu, mohon maaf nanti kalau misalkan ada kesalahan yang disampaikan. Jadi di sini ya tadi sudah disampaikan mengenai posisi kontrol. Sebenarnya dari beberapa yang disampaikan kami belajar di guru penggerak itu, sebenarnya kita sebagai calon guru penggerak itu bagaimana sih menerapkan motivasi intrinsik. Karena apa? Pada dasarnya saya pribadi seringkali menerapkan kepada siswa itu motivasi ekstrinsiknya atau motivasi dari luarnya. Jadi seringkali kita memaksa. Itu bukan berasal dari siswa itu sendiri, tetapi dari faktor dari luar, dari guru, terus juga harus dipaksa terus lebih dahulu. Ada posisi saya sendiri terkadang sebagai penghukum dan lain sebagainya. Jadi perlu sebagai guru yaitu untuk menerapkan motivasi intrinsik agar itu menjadi biasa dan juga membudaya, ataupun siswa itu mempunyai sifat disiplin positif. Bapak Ibu semuanya di sini, saya pertama juga masih awal mengikuti calon guru penggerak, banyak sekali istilah-istilah itu yang baru saya ketahui. Ini ada segitiga restitusi, ada pemimpin pembelajaran. Itu sebenarnya apa sih? Itu saya pun tahunya itu baru dari guru penggerak. Sebenarnya seperti hanya dengan pembelajaran diferensiasi, segitiga restitusi, ini sebenarnya sudah biasa dan bahkan sering kita lakukan di kelas, tetapi hanya istilahnya itu yang berbeda. Ini ada sebuah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa sih? Nah, di sini kalau segitiga restitusi itu adalah sebuah dialog antara guru dengan siswa untuk memperbaiki suatu kesalahan agar siswa itu lebih mandiri dan juga bertanggung jawab. Terkadang saya pribadi kalau ada siswa yang bersalah, misalkan ada siswa yang terlambat masuk, seringkali saya hanya berpusat kepada saya sendiri, tidak memperhatikan kepada siswa ataupun kurang memperhatikan kepada siswa. Alasannya mengapa, terus kenapa? Terkadang itu saya sendiri lupa untuk menanyakannya, atau seperti halnya dengan kata Pak Robi itu tadi, guru itu terlalu Pak Robi terlalu manja, terlalu ingin apapun itu berpusat kepada guru, terus guru maunya dikejar-kejar. Ternyata setelah belajar filosofi dari Ki Hajar Dewantara dan juga belajar segitiga restitusi, kita harus menghamba kepada anak ataupun kita harus berpihak kepada anak. Nah, di sini ini ada beberapa langkah-langkah. Ya, langkah-langkah yang pertama dalam untuk siswa, yang pertama adalah bagaimana kita menstabilkan identitas terlebih dahulu. Karena apa? Biasanya kalau dalam hal ini seringkali saya pribadi itu tanpa menstabilkan identitas, bahwa ini luar biasa ya di sini ya. Kalau untuk menstabilkan identitas, nah di sini ada membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Nah ini kalau siswa membuat sebuah kesalahan, ini kalau di segitiga restitusi itu adalah hal yang wajar. Setiap orang itu pasti pernah membuat sebuah kesalahan. Nah itu juga kita identifikasikan ke siswa. Terkadang karena emosional dan lain sebagainya, sehingga ujung-ujungnya
kita tidak mentolerir siswa. Terus untuk selanjutnya ini manusia tidak ada yang sempurna. Ya, manusia itu tidak ada yang sempurna. Ya, siswa pun ataupun kadang kita juga melakukan sebuah kesalahan. Nah, di sini ini hanya memperbaiki masalah ini, terus juga tidak terlalu fokus menanyakan kesalahan, tetapi bagaimana cara untuk siswa itu memperbaiki kesalahan itu sendiri. Yaitu kita harus menstabilkan identitas terlebih dahulu. Ya, karena biasanya saya berikan contoh ya, kalau misalkan ada masalah yang besar, contohnya perkelahian dan lain sebagainya, kita jangan langsung tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbicara. Tetapi kita harus yang namanya menstabilkan identitas terlebih dahulu. Ya. Terus untuk selanjutnya, nah di sini ini sebenarnya kita tidak boleh hanya fokus untuk menanyakan kesalahan siswa itu sendiri, tetapi bagaimana solusinya. Nah di sini juga disampaikan apakah saat ini kamu menjadi orang yang baik menurut diri sendiri. Nah itu beberapa pertanyaan ya, itu beberapa pertanyaan untuk menstabilkan identitasnya siswa. Karena siswa yang bermasalah itu ataupun yang membuat kesalahan itu rata-rata mereka itu karena ingin menunjukkan bahwa ataupun karena masa remaja itu adalah masa yang lahir, mereka menunjukkan identitasnya. Ya. Nah untuk selanjutnya, setelah menstabilkan identitas, ini ada saatnya untuk validasi tindakan yang salah. Ya, untuk validasi tindakan yang salah. Di sini, kalau untuk validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, pada dasarnya siswa melakukan sebuah kesalahan itu karena mereka itu mempunyai sebuah kebutuhan dan kebutuhan itu tidak bisa didapat, sehingga siswa melakukan sebuah kesalahan. Contoh saja, di sini ada beberapa kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan juga kebutuhan kesenangan. Nah, ya, di sini. Terus untuk selanjutnya, ini beberapa pertanyaan ya. Kamu bukan melakukannya tanpa alasan. Misalkan siswa yang berkelahi, pasti dia itu mempunyai sebuah alasan. Ya, kita harus stabilkan identitas ini ya. Setelah stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dari kesalahan siswa itu sendiri. Ya, bahwa kamu bukan melakukannya tanpa alasan. Setiap siswa mengalami ataupun melakukan sebuah kesalahan, contoh saja saat pemakaian sepatu, Bapak Ibu mungkin seringkali ini ya, kalau misalkan hujan, terus sepatunya basah dan lain sebagainya, itu pasti mereka tidak memakai sepatu itu karena ada sebuah alasan. Nah, ini pada dasarnya terkadang saya pribadi seringkali merasa risih ya, kalau misalkan ada siswa yang tidak memakai sepatu saat berada di kelas. Ya, tetapi kita sebagai guru harus menanyakan dulu alasannya. Ya, harus memvalidasi tindakan yang salah. Terus untuk selanjutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini agar anak itu merasa bahwa perbuatan yang dilakukan itu salah. Nah, ini salah satunya adalah bisa memperbaiki sesuatu perilaku yang baru dan juga lebih efektif. Ini salah satunya dari segi 3 restitusi ya. Terus yang ketiga, ini adalah menanyakan keyakinan. Ini seringkali yang dilupakan, Bapak Ibu. Ini yang seringkali dilupakan. Bahwa saya pribadi, kalau misalkan ada siswa yang berbuat kesalahan, misalkan tidak mengerjakan tugas dan lain sebagainya, langsung misalkan, kamu push up ya 5 kali karena tidak mengerjakan tugas. Nah, itu sebagai penghukum. Itu kalau sebagai penghukum. Tetapi yang tadi disampaikan itu sebagai manajer itu harus ada keyakinan kelas. Solusi itu tidak hanya disampaikan dari guru, tetapi disampaikan juga dari siswa. Ya, itu namanya keyakinan ataupun kesepakatan kelas.
Kalau misalkan melanggar berarti sesuai dengan keyakinannya ataupun kesepakatan dari kelas. Nah, itu adalah salah satu konsekuensi yang harus siswa kerjakan. Ini di sini sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Ya, apa yang kita yakini? Ini kita harus menanyakan kepada siswa. Apa sih siswa ataupun apa sih yang murid mau dengan misalkan mengalami sebuah kesalahan, kita harus menanyakan kepada siswa solusinya itu apa sih. Jangan hanya solusi itu hanya disampaikan kepada guru saja atau disampaikan hanya maunya guru, tetapi kita tidak melibatkan siswa. Nah, ini juga harus sesuai dengan nilai-nilai kesepakatan. Saya di calon guru penggerak, setiap ada Zoom itu pasti disampaikan mengenai kesepakatan kelas. Ini yang saya lupakan ini. Kalau misalkan saya di kelas dan alhamdulillah mulai saat ini sudah mulai bisa menerapkan yang namanya kesepakatan kelas. Setiap kali masuk, apa sih kesepakatannya? Misalkan tidak boleh itu nanti kesepakatannya itu tidak hanya disampaikan kepada guru atau dari guru saja, tetapi juga dari siswa. Misalkan kalau masuk kelas terlambat 5 menit, nanti konsekuensinya adalah membaca ataupun berliterasi, itu seperti itu. Karena kami di calon guru penggerak setiap ada materi pasti yang pertama kali disampaikan adalah kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas. Nah, ini mungkin Bapak Ibu apakah sudah menerapkan keyakinan atau kesepakatan kelas? Bagaimana Pak Kiki, sudah menerapkan? Belum sepenuhnya, berarti ada sudah tetapi belum sepenuhnya. Nah, ini yang sering saya lupakan juga menanyakan sebuah keyakinan. Nah, terus untuk selanjutnya, kita juga harus menanyakan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Nah, ini kan menanyakan sebuah keyakinan. Nah, di sini ini disampaikan, ini ada kemarin kami diminta untuk membuat sebuah segitiga restitusi. Kami ada membuat sebuah narasi ataupun percakapan. Bapak Ibu semuanya bisa kita lihat videonya bersama-sama. Ini punya Pak Robin. Sudah ada izin insya Allah. Ini Bapak Ibu skenario ceritanya. Nah, jadi skenario ceritanya boleh Bu Farid diceritakan. Ini untuk narasinya adalah pada saat jam istirahat Ardianus Ardi bermain ketapel dasi bersama teman-teman yang lain. Tanpa sengaja ketapel dasi Ardianus Ardi mengenai buku Novelda sehingga sampul bukunya robek. Novelda tidak terima dan bahkan mereka sampai beradu mulut. Dan sampai akhirnya Novelda menangis dan mengadukan permasalahan ini kepada Pak Robi Dibra selaku wali kelas mereka. Menurut keterangannya, buku tersebut harus dikumpulkan paling lambat hari ini. Pak Robi pun memanggil Ardianus Ardi untuk diminta keterangannya agar masalah ini dapat diselesaikan. Pak Kiki tahu Ardianus Ardi ya? Nggak tahu Pak. Oh, nggak tahu. Ini ceritanya Bapak Ibu.
kenal. Kayak kenal ya. Sambung. Guru MTK lagi ya. Panggil Pak Niki dong. Ini pada posisi menstabilkan identitas ya. Ini belum menanyakan kesalahannya, tetapi distabilkan dulu posisi ataupun identitasnya. Bapak Ibu, ini pada posisi bahwa dari identitas gagal, yaitu diharapkan berubah menjadi identitas berhasil atau identitas sukses. Ini validasi tindakan yang salah. Ini tidak melihat dari kesalahannya, tetapi lebih mengarah kepada bagaimana solusinya. Bahwa setiap manusia itu kan bisa melakukan sebuah kesalahan. Menanyakan keyakinan ya. Ini menawarkan solusi kepada Ardi. Solusinya apa Pak Robi?
Solusinya adalah menggantikan buku dan menggantikan sampul bukunya dan tidak akan mengulangi lagi. Ini salah satunya dari menanyakan keyakinannya. Sudah Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan ya mengenai segitiga restitusi yang tadi saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon maaf dan mudah-mudahan kita semuanya secara perlahan karena proses kita dapat menerapkan segitiga restitusi maupun posisi kontrol dalam lingkungan sekolah dan bisa menjadi sebuah budaya positif bagi sekolah SMA Negeri 1 Simpang 5. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.